Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus versus Bologna, Vlahovic selamatkan Bianconeri dari kekalahan. Bertanding di Allianz Stadium, Juventus dikejutkan oleh gol Lewis Ferguson di menit ke-24. Namun Bianconeri akhirnya lolos dari kekalahan berkat sundulan memukau Dusan Vlahovic di menit ke-80. Hasil ini membuat Juventus menempati posisi kelima klasemen sementara dengan 4 poin, sementara Bologna berada di urutan ke-15 dengan 1 poin. Napoli versus Sassuolo, Partenope menang meyakinkan 2-0. Giornata kedua Liga Italia mempertemukan Napoli versus Sassuolo. Laga berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Tuan rumah tampil dominan dan berhasil mencetak 2 gol tanpa balas lewat aksi Victor Osimhen di menit ke-16 dan Giovanni Di Lorenzo di menit ke-64. Kemenangan ini membawa Napoli ke posisi kedua klasemen sementara Liga Italia dengan 6 poin, sedangkan Sassuolo masih mendekam di dasar klasemen dan belum meraih poin. Di laga lainnya, Fiorentina bermain imbang 2-2 dengan Lecce. Lazio kalah 0-1 dari Genoa. Villarreal versus Barcelona, hujan gol, Barca menang 4-3. Laga Villarreal versus Barcelona di pekan ketiga La Liga digelar di Estadio de la Cerámica. Babak pertama sudah berlangsung ketat dengan skor 2-2. Barcelona unggul 2 gol lebih dulu lewat Gavi di menit ke-12 dan Frenkie de Jong di menit ke-15. Sevilla kemudian membalas lewat Juan Foyth di menit ke-26 dan Alexander Sørloth di menit ke-40. Pada awal babak kedua, Villarreal mencetak gol lewat Alex Baena untuk berbalik unggul. Namun Barcelona merespon lewat gol Ferran Torres di menit ke-68 dan Robert Lewandowski di menit ke-71 untuk mengembalikan keunggulannya. Dengan kemenangan ini, Barcelona kini mengumpulkan 7 poin di peringkat ketiga klasemen Liga Spanyol, sedangkan Villarreal ada di urutan ke-13 dengan 3 poin. Bayern versus Augsburg, Kane 2 gol, di Rotten menang 3-1. Bermain di Allianz Arena, tuan rumah mendominasi jalannya laga. Hasilnya, mereka mampu unggul 3 gol lebih dulu lewat gol bunuh diri Ohis Felix Uduokai di menit ke-32. Harry Kane di menit ke-40 dan gol kedua Kane di menit ke-69. Harry Kane scores. Work Davies. It's Kane. Augsburg cuma mampu mencetak 1 gol di menit ke-86 lewat aksi Dion Rena Beljo. From Augsburg and they might be in. Dion Beljo. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Bayern meraih 2 kemenangan dalam 2 laga awal musim, sementara Augsburg baru mengumpulkan 1 poin dan berada di peringkat ke-11. Sheffield United versus Manchester City, The Citizens susah payah menang 2-1. Bermain di Bramall Lane Stadium, City sempat kesulitan melawan rumah setelah Haaland sempat gagal penalti. Skor berakhir imbang 0-0 saat jeda. City baru bisa menjebol gawang Sheffield di babak kedua lewat aksi Haaland. Sheffield sempat menyamakan skor berkat tembakan Jayden Bogle. Rodri membawa tim biru langit kembali memimpin 2-1 hingga laga tuntas. Kemenangan membuat City mengkoleksi 9 poin dari 3 laga dan memimpin klasemen Liga Inggris sementara. Sheffield kini berada di urutan ke-17 usai belum menang dari 3 laga perdana.
Newcastle versus Liverpool, Nunes brace 10 pemain The Reds menang 2-1. Newcastle versus Liverpool tersaji di St. James Park. Tim tuan rumah memimpin lebih dulu lewat gol Anthony Gordon. Liverpool mistake. Jordan Virgil van Dijk diusir wasit jelang berakhirnya babak pertama. Liverpool harus bermain dengan 10 orang di sisa waktu yang ada. Darwin Nunes menjadi penyelamat Liverpool di babak kedua. Bomber Uruguay itu mencetak 2 gol di menit ke-81 dan di menit ke-90 plus 3. The Reds menang atas Newcastle. Kemenangan ini membawa Liverpool ke posisi keempat klasemen sementara Premier League dengan 7 poin, sementara Newcastle melorot ke urutan ke-13 dengan 3 poin. Manchester City menang, Guardiola bikin rekor. Manchester City meraih kemenangan 2-1 atas Sheffield United dalam lanjutan Premier League. Lewat kemenangan tersebut, Pep Guardiola mengukir sebuah rekor. Dilansir Opta, Guardiola tercatat sebagai manajer yang paling cepat mencapai 200 kemenangan di Premier League. Ia mengungguli Sir Alex Ferguson yang meraih 200 kemenangan dalam 322 laga dan Jose Mourinho yang meraih 200 kemenangan dalam 326 laga. Duh, Ultras PSG pasang spanduk hina Messi di markas Inter Miami. Messi punya hubungan buruk dengan Ultras PSG pada masa akhir kontraknya di Parc des Princes. Kepindahan Messi ke Miami rupanya belum membuatnya bebas dari Ultras PSG. Hal itu terbukti jelang pertandingan debutnya di Major League Soccer, Minggu 27 Agustus 2023. Ultras PSG membentangkan spanduk berwarna hitam di depan DRVPNK Stadium kandang Inter Miami. Banner itu bertuliskan, Messi akhirnya mendepak si Songong. Jangan kaget kalau Salah tiba-tiba ke Arab Saudi pekan depan. Mohamed Salah kabar yang menjadi incaran dari Arab Saudi. Ex-Liverpool Robbie Fowler mengingatkan transfer itu bisa saja terwujud. Fowler menyebut Arab Saudi begitu serius membangun liganya, termasuk membuat investasi gila-gilaan musim panas ini. Ia bahkan menilai transfer pemain bisa saja terjadi dalam waktu singkat. Jika dia ingin pergi, pada akhirnya dia akan pergi. Jangan kaget jika hal itu terjadi dalam 1 atau 2 minggu ke depan, ungkap Fowler. Berkat Darwin Nunes, Liverpool tak terkejar sebagai raja gol telat Liga Inggris. Liverpool semakin tidak terkejar sebagai raja gol telat di Liga Inggris berkat kontribusi striker mereka, Darwin Nunes. Diketahui Nunes mencetak gol pada menit ke-81 dan menit ke-90 plus 3. Dilansir dari Opta, sudah ada 42 kesempatan berbeda saat Liverpool mencetak gol di menit ke-90. Torehan tersebut menjadi rekor terbanyak yang dibukukan sebuah tim dalam sejarah Liga Inggris. Penebusan Van Dijk soal kartu merahnya, Kapten Liverpool sambut para pemain di ruang ganti. Kemenangan Liverpool atas Newcastle United dihiasi kartu merah yang keluar untuk sang kapten Virgil van Dijk karena melanggar Jonathan Isaac. Bak menebus kesalahannya dan kartu merah yang didapat, bek asal Belanda itu melakukan tindakan khusus. Virgil van Dijk langsung menyambut rekan-rekannya saat mereka memasuki lorong ruang ganti pemain. Ia secara khusus memeluk Darwin Nunes yang menjadi pahlawan kemenangan Liverpool kali ini. Liverpool akan datangkan Joe Felix jika Mohamed Salah cabut. Kabar menarik datang dari Liverpool yang kabarnya mempertimbangkan untuk mengangkut Joe Felix dari Atletico Madrid jika Mohamed Salah cabut. Seperti yang diketahui, Mohamed Salah saat ini memang sedang ditargetkan oleh klub pro Saudi yaitu Al Ittihad. Dan yang cukup mengejutkan, Salah sendiri rupanya cukup tertarik untuk bisa bermain di Liga Pro Saudi tersebut. Dilansir dari Football Transfer, kabar ini sendiri sebenarnya cukup menguntungkan bagi Felix karena masa depan Felix di Atletico memang sedang tidak jelas, terutama karena ia sempat mengalami perbedaan pendapat dengan manajer Atletico Diego Simeone.
Bus tim Aston Villa dilempari bata usai amankan kemenangan di markas Burnley. Bus yang ditumpangi skuad Aston Villa diserang saat mereka dalam perjalanan pulang dari Burnley pada Minggu malam. Seperti dilansir BBC Sport, insiden itu terjadi di persimpangan 10 Jalan Raya M65 sebelah barat pusat kota Burnley. Menurut laporan, kerusakan parah terjadi pada kaca depan bus tim setelah ada pelemparan batu bata. Menyusul insiden tersebut, Burnley mengeluarkan pernyataan kekecewaan atas penyerangan terhadap bus Aston Villa tersebut. Kekurangan bek kiri, Manchester United mulai lirik jasa bek Chelsea. Manchester United dikabarkan mulai tertarik untuk meminjam salah satu bek Chelsea, Marc Cucurella, untuk musim panas ini. Seperti yang diketahui, manajer Manchester United Erik ten Hag masih mencari tambahan tenaga untuk memperkuat skuadnya musim ini. Kemungkinan Manchester United meminjam Cucurella sendiri, kabarnya cukup terbuka. Karena Chelsea saat ini di bawah Mauricio Pochettino memang lebih sering memainkan Ben Chilwell dibandingkan Cucurella yang lebih banyak mengisi bangku cadangan. Manchester United akan persiapkan kontrak baru untuk Erik ten Hag. Kabar baik datang dari Manchester United karena saat ini pihak manajemen akan mempersiapkan kontrak baru untuk Erik ten Hag. Kabar ini sendiri dilansir dari The Daily Star, di mana pihak Glazer, pemilik Manchester United, sedang merencanakan penawaran baru untuk memberikan kontrak baru bagi Erik ten Hag, meski kedepannya pemilik Manchester United bisa saja berganti pemilik baru. Untuk saat ini sendiri, kontrak ten Hag akan habis pada tahun 2025, dan perpanjangan kontrak baru itu kabarnya akan berdurasi 2 tahun lagi, yang berarti masa bakti ten Hag bisa mencapai tahun 2027 yang akan datang. Resmi, Roberto Mancini latih Arab Saudi. Mantan pelatih Italia Roberto Mancini ditunjuk sebagai juru taktik tim nasional Arab Saudi yang baru. Ex-manajer Manchester City itu akan diperkenalkan di depan para supporter dalam upacara presentasi mewah pada Senin di Riyadh, menurut Gazzetta dello Sport. Mancini yang membimbing Italia meraih trofi di Euro 2020 2 tahun lalu dilaporkan akan menerima 25 juta euro per tahun setelah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun sebagai pelatih baru Arab Saudi. Lazio segera resmikan gelandang timnas Prancis. Lazio selangkah lagi bakal meresmikan transfer gelandang timnas Prancis Matteo Guendouzi. Gli Aquile dilaporkan telah menyepakati biaya transfer Guendouzi dengan Olympique Marseille. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Guendouzi bakal ditebus dengan bandrol 13 juta euro plus bonus 5 juta euro. Kini Gli Aquile hanya tinggal menjalani negosiasi pribadi dengan perwakilan Guendouzi. Apabila tidak ada halangan, Gli Aquile berpeluang meresmikan transfer Guendouzi dalam beberapa hari ke depan. Performa lini pertahanan yang bapuk bikin Xavi tidak puas dengan kemenangan Barcelona. Xavi memiliki perasaan yang campur aduk untuk menyikapi hasil positif yang didapatkan Barcelona saat berjumpa Villarreal. Ia merasa senang dengan kemenangan yang diraih anak asuhnya, namun ia juga tidak puas dengan performa lini pertahanan timnya. Pertandingan ini berjalan dengan sangat gila karena kami mendominasi, tetapi kami juga kebobolan terlalu banyak, tutur Xavi kepada Marca. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!